Baik, kali ini kita kedatangan satu unit equalizer merek Behringer FBX 1302. Nah, di sini unitnya sudah saya bongkar, saya lepas ya. Dengan gejala pada channel 1 dia tidak berfungsi. Pada channel 2 dia normal. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang sangat sederhana sekali, tapi mudah-mudahan itu sebuah cara yang akurat untuk bisa dilakukan dalam pengecekan pada equalizer ataupun pada mixer konsol. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini sudah saya lepas. Ini bagian panel depan ya. Bagian pengaturan input, low cut, high cut, dan tombol-tombol in out, bypass, dan ini untuk meter LED displaynya. Dan ini dia penampakannya teman-teman. Yang atas adalah channel A dan yang bawah channel B atau channel 1, channel 2. Jadi di sini ini tetap tersambung pada bagian PSU-nya, dan jika kita coba nyalakan seperti ini teman-teman. Jadi kita nyalakan pada ininya teman-teman ya. Dari untuk meter displaynya, maka tampilan indikatornya itu menyala secara keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian jika kita posisikan untuk posisi in pada tombol ini, ini tombol aktif dan non aktif ya, atau aktif atau bypass seperti ini, dia tidak ada suara. Jadi channel 1 ini dia tidak ada suara. Tetapi jika di bypass dia ada suara ya, karena in dan out itu tersambung secara langsung seperti itu ya, oleh relay yang ada di bagian ini. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan permasalahan seperti ini berlaku pada rangkaian-rangkaian seperti equalizer atau mixer. Untuk tahap-tahap langkah-langkah pelacakannya bisa diterapkan. Jadi teman-teman akan saya kasih pemahaman secara sederhana bagaimana langkahnya. Nah, indikasi seperti ini biasanya ini terjadi bisa disebabkan oleh mungkin adanya kebocoran pada IC op-amp-nya, atau mungkin adanya permasalahan, mungkin ada keropos-keropos atau karat pada bagian jalur bawah. Tetapi untuk memastikannya kita akan coba ukur, sehingga caranya akan saya perlihatkan seperti ini teman-teman, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari tampilan seperti ini adalah input 1, ini input 2, jadi bagian yang ini yang bermasalah. Terus bagian depannya dalam posisi seperti ini. Bagian yang atas yang bermasalah. Ini channel A, ini juga channel A. Jadi bagian ini yang salah, yang bermasalah teman-teman. Ini channel B, ini yang normal. Nah, sekarang kita mulai bagaimana langkah-langkahnya. Pertama-tama kita akan memastikan pada semua IC yang digunakan itu untuk tegangan supply-nya itu sudah terukur normal ya. Nah, pertama kita siapkan alat ukurnya, posisi skala DC seperti ini. Kemudian kita pastikan ini posisinya sudah on ya, tegangan pada switch on-nya sudah kita nyalakan. Jadi ini adalah pemeriksaan pada kaki IC. Kita pastikan semua IC yang ada di belakang ini. Nah, ini ada 4 IC ya, dimana ini adalah IC untuk channel A. Nah, ini untuk channel B.
Kita pastikan probe-nya kita taruh di ground saja. Kita pastikan ini IC-nya adalah double op amp 4580 ya. Jadi pastikan pin 4 itu negatif 15 volt dan pin 8 adalah positif 15 volt. Semuanya IC ini harus ada tegangan. Nah, seperti itu. Jadi ini kita urut saja semua IC. Nah, harus ada tegangan 15 volt. Kemudian kita akan ukur bagian output dari masing-masing IC, karena IC satu ini dia adalah 2 kali op amp, ada 2 penguatan di sini. Pin 1 itu adalah outputnya, dan juga pin 7 juga output untuk op amp yang kedua. Kita tes saja di sini. Di sini terukur 3,2. Ini terlalu besar teman-teman ya. Untuk pin 7-nya 7,5 volt. Ini sudah mengindikasikan bahwa IC ini bekerja tidak normal. Ya. Kita coba saja semuanya, pin 1 dengan pin 7. Di sini pin 1 di IC ini 1 volt, 1 milivolt ya. Pin 7-nya 1 milivolt. Ya, kita ukur semuanya. 6 volt, ini 6 volt teman-teman. Juga sudah gejala tidak normal. 6 volt juga. Kemudian pin yang normal di sini kita lihat dia 224 milivolt. Kemudian pin 7-nya 2 milivolt. Ini yang normal teman-teman. Karena kita melihat adanya kejanggalan di sini, kita pastikan saja bahwa rangkaian IC di bagian output ini dia normal atau tidaknya. Kita bisa melepas jalur kabel yang menuju ke mainboard yang depan ini. Karena adanya kebocoran tegangan, karena pin output pin 1 dan pin 7 itu harusnya tidak tegangannya sangat rendah. Sangat rendah sekali, tidak sampai mungkin sekitar 200 milivolt, antara 1 milivolt sampai 200 milivolt saja. Itu tanda-tandanya. Jadi kita coba lepas. Sebentar, kita ukur dulu ya. Mana tadi yang tegangannya besar. Nah, ini 5 volt ya. Setelah kita coba lepas di sini, nah kita ukur lagi. Di sini terukur hanya 7 milivolt. Ya, 4 milivolt. Yang ini 2,9 mili. Artinya IC ini bekerja normal, tiba-tiba bekerja normal. Jadi indikasinya kemungkinan besar sekali bahwa adanya permasalahan itu ada di bagian depan ini. Sekarang kita urut kembali teman-teman ya, kita urut kembali. Kita pasang kembali untuk soketnya. Ini pemeriksaannya sudah mulai mengerucut ya. Nah, bisa kita ingatkan kembali bahwasanya ini adalah channel yang normal. Ini yang channel yang tidak normal. Nah, di sini ada masing-masing channel dibangun ada 4 IC. Ini terdiri dari 4 op amp atau 4 kali penguatan. Jadi ada 4 op amp pada masing-masing IC ini. Ada 4 preamp ya. Tetapi untuk IC yang depan ini adalah IC untuk display, bukan untuk suaranya. Jadi masing-masing ini teman-teman, ini yang depan ini tipenya 399 kalau tidak salah ya. Itu untuk displaynya, indikator LED. Dan sedangkan untuk audio suara, penguatan op amp pada suaranya itu dibangun oleh IC yang ini teman-teman. Ini dan ini. Sedangkan yang di bawah ini adalah channel 2 yang normal. Ya benar, channel 2. Yang atas ini yang tidak normal. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jika kita nyalakan, nah dia langsung nyala semua ya. Sedangkan yang channel 2 yang normal itu dia tidak menyala. Normal lah seperti itu ya. Nah,
Jadi kita akan melakukan pengukuran kembali, kita bandingkan, kita fokuskan di IC yang ini saja, karena ini hanya untuk level displaynya atau indikator LED-nya saja. Kita ukur saja di sini. Kita posisikan ini pada ground, teman-teman, negatif ya, bisa di kakinya potensio. Bentar, di sini ya. Sedangkan tegangannya ini kita coba ukur yang normal dulu. Ini ya channel yang normal. Tegangannya adalah pin ini teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 15 volt, dan sebelahnya pin 11. Jadi pin 4 sama pin 11 nya sama dengan yang di atas. Sama. Kita ukur langsung outputnya. Jadi outputnya ini masing-masing di pin 1, pin 7, pin 1, pin 7, pin 8, pin 14. Kita ukur saja langsung. Di sini terukur 138 mV. Pin 7 493 mV. Kemudian pin 8 2 mV. Pin 14 0 volt. Kita bandingkan dengan channel yang mengalami kerusakan. Sebentar, goyang-goyang di sini. Nah, pin satunya kita ukur 158, pin 7-nya 12. Nah, ini dia. Di sini pin 7 12,7 volt, teman-teman. Pin 8 di sini outputnya 0 volt. Pin 14 di sini terukur berapa ini? 1 mV. Ini. Jadi di sini mengindikasikan adanya kejanggalan di sini, teman-teman. 12,7. Ini juga 12,7 pada input op amp-nya. Nah, itu ya. Sedangkan jika dibandingkan dengan yang normal, dia hanya 500 mV saja. Ini sepertinya memang dari IC-nya ya. Jadi kita akan melakukan pencabutan ya. Kita coba akan ganti saja langsung. Kita lepas dulu. Dan sekarang ini sudah kita lakukan penggantian untuk IC-nya TL074 ya. Saya ganti, kebetulan ini ada, saya punya satu ya. Oke, sekarang kita akan coba ukur sajalah ya. Bentar. Nah, sekarang kita coba lakukan pengukuran kembali. Dimana yang tadi ada tegangan bocor pada output di IC op amp quad op amp-nya ini, yaitu pin berapa ini ya, bentar. Oh, yang di sini yang pin 14. Tadi terukur berapa volt tadi? Nah, sekarang terukur 292 mV. Ya, ini tadi terukur 12 volt enggak salah ya. Nah, ini dia. Karena sudah sama dengan yang ini. Nah, itu sudah sama kan? Nah, ini kita coba sekarang lihat ya. Nah, dia sudah tidak menyala lagi, tidak full ya. Nah, bentar. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah tanda-tanda baik, teman-teman ya. Kemudian mungkin kita akan coba sambungkan pada sebuah power amplifier. Sebentar. Nah, sekarang kita sudah sambungkan pada ininya, teman-teman ya, pada equalizernya. Sekarang kita coba input, sentuh inputnya. Jadi sekarang dia sudah berfungsi, teman-teman ya. Nah, bentar, coba satu ininya kita turunkan. Nah,
Seperti itu teman-teman ya. Berarti ini udah normal. Bentar, kita coba di channel yang kedua. Channel yang kedua teman-teman. Nah, itu dia. Mungkin kita coba naikkan biar ketahuan ya. Atau mungkin di sini mungkin belum di ya. Oh, belum di switch. Nah, seperti itu. Buka mana? Oh ya. Nah, sudah berfungsi teman-teman. Coba naikkan kedelnya. Kita putar volumenya mungkin. Nah, jadi ini sudah ketemu penyakitnya teman-teman ya. Dia permasalahannya ada di IC op-amp. Op-amp yang tipe kuat op-amp. Nah, mengapa dinamakan kuat op-amp? Ya karena pada IC ini, kita matikan dulu. Karena pada IC ini, mana tadi itu ya? Ah, ini dia. Karena pada IC ini, dalam satu IC ini ada ada 4 preamp, ada 4 penguat preamp. Ya. Yang mana outputnya di masing-masing pojok 1, 7, 8 dan 14. Ya, ini dia. Jadi saya kira itu aja caranya bagaimana kita melacak kerusakan teman-teman. Jadi tidak perlu kita langsung cabut, coba jangan ya, tidak boleh seperti itu. Karena mencabut alat SMD itu rentan dengan terlepasnya jalur. Ya. Jadi cara pengukurannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka datasheetnya. IC apa yang digunakan, dia di datasheetnya lihat, kemudian pin outputnya berapa aja, lah disitulah kita ukur. Pada output IC op-amp itu atau preamp itu harusnya nggak ada tegangan yang nilainya sampai 1 volt lebih, tidak ada. Rata-rata nilainya di milivolt ya, sekitar antara 5 mili sampai 200 milivolt saja, seperti itu. Oke, mungkin akan saya tutup dulu, saya rapikan, nanti kita coba. Kita coba pakai input. Ini sudah kita sudah kita rapikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk ininya. Awalnya channel 1, channel A atau 1 ini dia tidak berbunyi ya, tidak nyala atau tidak berfungsi. Ya karena disebabkan oleh itu ya, oleh ininya IC kuat op-amp yang mengalami salah satu preamp-nya itu dia bermasalah gitu ya. Jadi yang terpenting kesimpulannya dari video ini kita bisa belajar cara menganalisa di mana letak kerusakan. Jadi tidak asal bongkar, tidak asal cabut, tidak asal ganti alat. Video ini sudah menjawab tentang permasalahan ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.